Bagaimana caranya jadi mom effing yang baik dan benar? Nah, aku sendiri menjadi mom effing itu sejak Axel berumur 1,5 bulan. Karena dia itu udah nggak mau nyusu lagi langsung dari aku. Dari newborn sebenarnya Axel itu udah aku ajarin dua-duanya. Dari dot bisa, dari puting mami juga bisa. Tapi karena hari itu aku skip yang dari puting aku, dia jadinya udah gak mau lagi dari puting. Dia nangis seharian kalau misalnya aku suruh, Cel, ayo dari mami nih, mami mau nyusuin Acel nih. Terus dia pasti nangis. Ya udah, aku memutuskan untuk ya udah asinya aku pompa terus aja, nggak apa-apa. Terus aku terus ngasih dia pakai dot, sekalian aku juga bisa kerja kan ya. Nah, tips dan trik yang aku mau kasih hari ini, Mam, itu nggak susah banget. Karena bagaimana jadi mom apping yang nggak ribet, nggak perlu duduk seharian buat pompa-pompa asi, nggak. No way, karena kita sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja, kita butuh waktu yang fleksibel. Jadi aku menyarankan Mam untuk membeli pompa asi yang portable, yang bisa dibawa kemana aja, yang bisa digunakan sambil bekerja. Nah, yang pertama aku mau ngeliatin pompa asi aku. Pompa asi aku ini dari Moimom. Ini tuh enak banget karena aku bisa sambil kerja. Ini tuh harganya waktu aku beli kurang lebih 900 ribuan, belum sale. Dia kadang ada promo-promonya, jadi dipantengin aja. Terus aku juga menyiapkan yang namanya cooler bag. Cooler bag aku itu dari Natural Moms dan dia udah dapet yang namanya ice gel sebanyak 2 buah. Tapi aku liatin satu aja ya, Mam ya. Ice gelnya berguna banget kalau 2 karena yang satu dipakai, yang satu disimpan. Seperti itu. Terus jangan lupa disiapkan juga yang namanya tada! Ini itu seperti mangkok ajaib buat menyimpan ASI. Bisa dipakai 24 jam kalau mau bisa juga. Tapi dia kalau udah full langsung dimasukin ke dalam tempat penyimpanan ASI. Tempat penyimpanan ASI aku ada 2 ya, Mam. Yang satu yang berupa kantung dan juga ada yang berupa botol. Nah, kalau yang botol ini memudahkan aku untuk memberikan langsung ke Acel ASI yang di per hari itu, sedangkan yang kantung ini akan aku simpan dan aku akan ambil yang terlama buat dikasih ke Acel di hari itu. Jadi ada siklusnya nih ASI aku, nggak setiap hari Acel dapat yang baru, no. Dia pasti dapat yang baru dan juga yang paling lama untuk aku kasihkan selang-seling di hari itu. Nah, kalau mau nyimpan asinya langsung di botol yang ada dotnya juga boleh. Aku prefer yang kecil karena biar asinya nggak kebuang-buang. Sayang banget kalau asi kita anugerah dari Tuhan, rezeki buat anak, tapi ternyata kebuang. No way. Jadi aku dari asal newborn sampai sekarang dia udah 3 bulan lebih, aku selalu ngasih yang kecil. Kalau dia rasanya kurang, nanti aku bakal buka lagi satu botol. Tapi kalau berlebih, setidaknya berlebihnya cuma sedikit. Karena kalau udah 4 jam gak mungkin juga aku kasih ke Asel, kasihan dianya, kasihan tubuhnya nanti malahan dapat ASI yang udah gak fresh gitu ya. Selain itu jangan lupa siapkan yang namanya kulkas, karena nggak mungkin kita per ASI tapi kita nggak punya kulkas buat nyimpan asinya ya, Mam. Buat penyimpanan ASI itu dalam satu hari, kalau Mam naruhnya di suhu ruangan itu bisa tahan sampai 4 jam. Kalau misalnya Mam naruhnya di cooler bag ini dan itu harus diisi sama ice gel pack, aku nambah 2 ice gel pack lagi biar aku kalau kemana-mana itu bawanya 2 ice gel pack biar asinya itu tetap terjaga suhunya dengan baik, jadi dia bisa tahan selama 12 jam tanpa berubah rasanya. Kemudian kalau di kulkas yang chiller itu bisa tahan sampai 4 hari, bahkan mungkin lebih, tapi aku tidak sarankan karena kalau udah 4 hari, aku sih belum pernah nyoba ya, karena aku kalau yang di chiller itu selalu ASI yang akan aku beri langsung kepada Acel setiap harinya, atau ASI yang udah aku bekukan terus aku taruh di dalam chiller untuk mencairkannya. Kan harus dicairin di pintu dulu, dimasukin ke dalam, baru di suhu ruangan, seperti itu. Kalau di dalam
kulkas yang beku itu asinya bisa tahan sampai 3 bulan ataupun bahkan 6 bulan, Mam. Itu tergantung Mam kulkasnya punya kulkas yang seperti apa nih. Kalau suhunya minus sampai 16 derajat itu aku bisa jamin itu bisa tahan sampai 3 bulan. Kalau misalnya lebih down lagi suhunya itu bisa sampai 6 bulan. Oke, Mam, itu tips and trik yang bisa aku bagikan. Jangan lupa, Mam, jangan pernah skip pumping. Kalau misalnya betternya itu kalian pumpingnya tuh per 2 jam atau per 3 jam juga boleh, atau setiap payudaranya sudah terasa berat itu langsung dipumping, jangan di skip, karena kalau di skip nanti payudaranya itu bisa tidak menghasilkan ASI lagi. Dan Mam itu yang penting bahagia. Kalau Mam bahagia, ASInya bakal terus ada. Yang penting supply by demand. Tapi kalau ASInya nggak diperah-perah, ya permintaannya nggak ada nih, ya udah otaknya juga nggak supply ke bawah gitu loh. Jangan takut, jangan sampai apa yang orang bilang kalau diperah ASInya nggak bakal keluar nih, Mam. Jangan sampai mikirin itu. Kalau nggak keluar pun ya udah, nggak usah stres. Yang penting Mam selalu menjaga makanan Mam tetap sehat, tetap happy, minum susu almond, minum booster ASI jika perlu, dan yang paling penting itu adalah tetap jaga kesehatan dan juga jangan sampai stres. Selain itu, kalau bisa ASI boosternya yang alami seperti daun katuk, ikan gabus, dan juga jamu seperti jamu beras kencur, Mam. Sekian tips and trik dari aku. Tolong dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe ya, Mam. Bye! Semangat jadi mom epic-nya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe sehingga aku bisa berbagi tips lainnya buat mom di luar sana.